Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Zainal Sofyan Effendi, perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ada saya sendiri dan juga Mbak Irma Triwahyuni. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat dua hal, yaitu tujuan bersama bangsa Indonesia dan pandangan hidup atau way of life. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia tersendiri terdapat berbagai jenis suku bangsa dan agama. Juga terdapat budaya yang berbeda. Sehingga dalam mewujudkan cita-cita dari seluruh bangsa Indonesia, Pancasila lahir sebagai pandangan atau sebagai tujuan. Dari arahan tersebut menghasilkan rumusan Pancasila terdapat dari atas 5 dasar yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Lanjut ada ideologi dunia dari aspek agama. Dari sisi sendiri, ideologi dan agama merupakan dua sisi mata uang yang saling berkait. Hal ini karena ideologi dimaksud agama karena ideologi bisa menunjukkan jalan menuju yang ideal, sedangkan agama membagikan gambaran ideal dan mengatur sosial, politik maupun budaya. Menurut Althusser sendiri, ideologi sebenarnya bisa dijumpai dalam praktek kehidupan sehari-hari dan bukan hanya dalam ide-ide tertentu. Maksud dari perkataan tersebut adalah ideologi itu lahir dari perayaan, adat atau budaya atau sosial yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Sedangkan Muhammad Argon menyebutkan bahwa agama dan ideologi mempunyai fungsi umum yang sama, tapi keduanya memakai perangkat yang berbeda dan membuka jalan yang juga berbeda. Membuat tatanan imajiner dan masyarakat menimbulkan hal baik dalam segi individual dan kelompok, tapi jika hanya berpusat atau bertransenden dan menentukan mistik menuju absolut, maka ideologi agama hanya bertujuan pada satu kelompok saja. Yang seperti kita ketahui, yang terjadi kemarin di Myanmar ada pembantaian kelompok agama Islam. Persoalan agama tersebut telah terjadi sebelumnya juga. Salah satu permasalahan dari hal-hal tersebut karena adanya kelompok-kelompok kapitalis yang merasa terancam karena bangkitnya ideologi Islam. Dan salah satu bentuknya pada tahun 1990, perwakilan Menteri Dalam Luar Negeri Amerika menyebutkan bahwa Islam sebagai teroris. Itu salah satu hal yang terjadi dalam peperangan ideologi dan juga agama. Lanjut, ideologi dunia dari segi sosial. Menjadikan perangkat produksi menjadi milik bersama dan membagi hasil secara merata. Seperti yang kita ketahui sendiri, ideologi sosial itu lahir dari bapak pendiri ideologi sosialisme Saint-Simon pada tahun 1880. Dan puncaknya pada abad ke-19, yaitu Karl Marx dan sahabatnya Steiger itu yang mereka katakan bahwa ideologi adalah puncak dari ideologi sosialisme. Tapi dari segi kebiri dapat juga dapat berdampak negatif karena bagi mereka sebenarnya sosialisme memandang bahwa dunia ini tercipta dari materi yang hanya terdiri dari manusia, alam semesta, dan kehidupan. Sehingga Karl Marx
mengatakan agama adalah candu masyarakat karena berbahaya bagi kelompok sosialisme sendiri. Ideologi dunia dari aspek ekonomi. Para pemikir manhaj ekonomi tradisional mengemukakan bahwa ekonomi kegiatan yang dilaksanakan secara bebas lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat dibandingkan jika diatur atau ikut campur tangan pemerintah. Karena menurut mereka hal ini terjadi karena secara sosial, secara langsung, sehingga mereka dapat menentukan sendiri. Dan jika menurut mereka, jika ada yang menentukan dari pemerintahan, itu justru mengganggu proses ekonomi dari suatu wilayah tersebut. Sedangkan dari pemerintah sendiri membuat sistem ekonomi yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Karena hal tersebut bertujuan sebagai arahan atau contoh agar masyarakat sendiri tidak berwenang-wenang dalam menentukan atau memberikan kebijakan dalam berekonomi. Karena kesewenang-wenangan dari masyarakat suatu wilayah dapat menyebabkan masyarakat lainnya menjadi terancam perekonomian keluarganya. Sedangkan Adam Smith, pelopor dari kapitalisme, mengatakan bahwa mencapai efisiensi perekonomiannya akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan, sama halnya dengan sistem sosialis. Tapi sebenarnya hal itu berbeda, karena sebenarnya kapitalis itu bertujuan hanya pada satu kelompok saja atau satu orang, sehingga yang lain hanya akan bergerak sebagai babu. Karena seperti yang kita ketahui, kapitalisme sendiri menggerakkan sesuatu dengan uang, sehingga mereka khawatir pada agama Islam dan menggembar-gemborkan bahwa Islam itu sebagai agama terorisme. Hal itulah karena ketakutan para kapitalisme, karena mereka terancam, kekayaan mereka terancam. Karena seperti yang kita ketahui, Islam sendiri bergerak dengan keserataan golongan, sehingga tanpa ada pembulian atau condong golongan tertentu. Islam sendiri agama yang rahmatan lil alamin. Lalu ada ideologi dunia dari segi aspek hukum dan pemerintahan. Franz Magnus Suseno menjelaskan bahwa artinya ideologi yang menyuguhkan kerangka orientasi dasar, sedangkan dalam operasional kesehariannya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip, moral, dan cita-cita masyarakat. Sedangkan seperti yang kita ketahui hari ini, sekarang zaman maju-majunya sebuah internet, sebuah media telekomunikasi, sehingga pemerintah memberikan sebuah undang-undang ITE. Dalam hal ini bermaksud dalam membatasi gerakan-gerakan atau perlakuan seseorang terhadap seseorang lain yang melebihi batas. Atau undang-undang ITE itu bermaksud sebagai batasan seseorang dalam melakukan sesuatu yang dapat berdampak buruk bagi orang lain. Lalu ada ideologi merupakan panduan bagi penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan secara praktis dan strategis untuk mewujudkan kehendak dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi tersebut. Ya, dalam menentukan sebuah peraturan, sebuah undang-undang pasti akan kembali ke ideologi yang dianut dari suatu negara. Karena ideologi sendiri adalah cita-cita suatu negara. Jika peraturan yang diciptakan melenceng jauh dari ideologi, maka peraturan tersebut
tidak akan pernah mencapai cita-cita yang diinginkan oleh leluhur-leluhur bangsa itu sendiri. Pesan saya, jangan lupakan ideologi karena terpaan globalisasi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi tidak memiliki wilayah, tidak memiliki tempat, tidak memiliki negara. Sehingga globalisasi menyebar secara luas, secara bebas, dan dapat melupakan sebuah ideologi negara kita sendiri. Karena globalisasi sendiri bernilai muatan negatif yang hanya ingin menonjolkan seseorang dengan kriteria tertentu, atau orang itu ingin menjadi pimpinan pada suatu wilayah hanya dia sendiri, sehingga kekuasaan yang tidak adil terjadi. Ingat, jangan lupakan ideologi karena terpaan globalisasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga penjelasan saya dapat menjelaskan pemikiran teman-teman yang mungkin masih bingung, dan juga dapat menjelaskan makalah yang dibuat oleh Mbak Irma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.